Baik, silakan Pak Bastian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Abdul Haris Karim, STMM selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Agustina, SHMSI selaku coach. Dan tadi sudah bergabung Pak Saiful Ibrahim, Insinyur Saiful Ibrahim ST, mungkin kendala jaringan sempat keluar. Nanti segera bergabung ya, Pak Bastian. Kemudian yang kita banggakan peserta urutan pertama untuk ujian hari ini, Pak Bastian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok tak keluar? Berkesempatan hari ini kita melaksanakan ujian. Dan insya Allah dalam proses ujian ini maksimal waktu yang akan dialokasikan dalam 45 menit untuk presentasi dan proses tanya jawab dari penguji. Untuk itu, selanjutnya saya sarankan kepada Bu Agustina untuk memandu langsung proses ujian. Pada Ibu Agustina disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Pak Bastian, pastikan dulu mentornya sudah hadir. Ya Pak, mentor sudah sementara ini Pak, kendala jaringan tadi Pak. Oke. Izin Pak Kaban, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah, anugerah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama melaksanakan dan mendampingi Saudara Bastian untuk seminar rancangan aktualisasi, khususnya peserta Latsar angkatan angkatan 30 khusus kelompok satu. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, mohon izin Bapak Abdul Haris Karim STMM yang pada pagi hari ini bertindak sebagai penguji kita. Yang kami hormati Pak Mentor yang masih dalam proses online dan yang terkhusus untuk Saudara Bastian. Bastian sehat, Bastian? Ya, domba-domba gitu ya. Oke, baik. Bastian, saya berikan kesempatan 10 menit untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat saya silahkan. Mikrofonnya kayaknya bagus, belum aktif. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaban BPSDM Sulawesi Tengah, Pak Abdul Haris Karim STMM selaku penguji dari penulis. Yang saya hormati Bapak Insinyur Saiful Ibrahim STMT selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus mentor dari penulis. Yang saya hormati Ibu Agustina SH MSI selaku coach dari penulis yang selama ini telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi kepada saya. Yang saya hormati juga Bapak Ahmad Junaini SE selaku PIC yang selama ini telah bersama-sama dengan kami dari agenda 1 sampai sekarang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bastian Ole. Jabatan saya sendiri sebagai penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama. Dalam hal ini untuk rancangan aktualisasi saya mengangkat judul yaitu optimalisasi penyusunan database drainase perkotaan Kabupaten Bangka Laut. Judul tersebut dilatar belakangi di mana sebagai ASN sendiri seharusnya kita mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsi ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 10 di mana dijelaskan bahwasanya ASN itu berperan sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik sendiri, kita sebagai ASN mempunyai tugas dan fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengawas. Latar belakang selanjutnya itu sistem drainase sendiri merupakan komponen infrastruktur perkotaan yang vital untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan serta produktivitas dari masyarakat. Fungsi utamanya bukan sekedar mengalirkan air hujan, tapi melainkan juga mengendalikan kelebihan air permukaan.
agar tidak menimbulkan genangan atau banjir yang dapat merusak fasilitas umum atau fasilitas pabrik serta mengganggu mobilisasi dari perekonomian. Kabupaten Banggai Laut sendiri kita ketahui eh, sampai saat ini wilayahnya itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Untuk itu dibutuhkan keandalan fungsi drainase. Berdasarkan data teknis saat ini, total drainase perkotaan Kabupaten Banggai Laut itu yang terbangun sebanyak 15.387,16 meter. Dari data tersebut, total drainase perkotaan yang terbangun, namun hanya sekitar 3.065,60 meter yang dikatakan dalam kondisi baik. Namun ada tantangan besar yang muncul pada aspek pemeliharaan dan yang berkualitas infrastruktur, di mana dari total 3.065 meter atau sekitar 19% total drainase yang dalam keadaan baik ini, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari infrastruktur drainase itu sendiri sekitar 80% berada dalam kondisi yang rusak ringan, rusak berat atau mengalami penurunan fungsi karena endapan atau sedimentasi. Ketimpangan antara jumlah drainase yang terbangun dengan jumlah drainase yang terpelihara, yang berfungsi, ini mengidentifikasikan bahwasanya kendala sistem pengawasan dan pemeliharaan berkala. Masalah utama ini eh, sering dihadapi di lapangan itu diantaranya yang pertama adalah data yang tidak terintegrasi. Informasi mengenai lokasi, koordinat, dimensi, dan status kerusakan dari sistem drainase itu masih bersifat parsial atau belum terdigitalisasi. Selanjutnya, eh, sulit untuk penentukan skala prioritas. Tanpa adanya database yang akurat, pemerintah mengalami eh, kesulitan untuk menentukan mana titik-titik mana yang menjadi prioritas untuk diadakan rehabilitasi. Apalagi kita sekarang dihadapkan dengan keterbatasan anggaran atau efisiensi anggaran ya, sehingga betul-betul yang menjadi prioritas itu memang betul-betul itu adalah prioritas. Untuk itu diperlukan langkah strategis berupa optimalisasi penyusunan database drainase perkotaan. Database ini tidak hanya mencatat tentang kuantitas tetapi juga memetakan kondisi fisik secara real time yang berbasis sistem informasi geografis. Dari latar belakang tersebut, timbul isu di mana selama kurang lebih 9 bulan saya bergabung di Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut. Pengamatan saya ada 3 isu utama, yaitu yang pertama belum optimalnya penyusunan database drainase perkotaan Kabupaten Banggai Laut. Yang kedua yaitu belum optimalnya pengolahan basis data spam jaringan pipahan Kabupaten Banggai Laut. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya penyediaan database sistem air limbah domestik. Dari ketiga isu ini, setelah diadakan penyaringan, kemudian dibagi, maka saya mengangkat isu berupa belum optimalnya penyusunan database drainase perkotaan Kabupaten Banggai Laut. Dari isu ini memiliki dampak juga. Jika isu ini tidak diangkat atau dioptimalkan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja kita sebagai ASN, di mana terhadap nilai-nilai berakhlak, nilai manajemen, dan juga nilai smart ASN itu sendiri. Untuk nilai berakhlak, terutama di berakhlak, yang pertama BER itu Berantas Pelayanan sendiri, berarti masyarakat akan terus menghadapi masalah banjir atau genangan air tanpa adanya solusi berbasis data jika ini kita tidak segera laksanakan. Kemudian nilai loyal sendiri, yang berarti kita sebagai ASN telah mengabaikan tugas penting dan tidak menjaga nama baik dari instansi dan juga nama baik dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut itu sendiri di mata masyarakat. Selanjutnya, untuk nilai manajemen ASN. Sebagai penyataan lingkungan, khususnya saya penyataan lingkungan ahli pertama, ini menunjukkan bahwasanya saya tidak berkompeten dan juga tidak profesional serta tidak berintegritas dalam pengolahan sistem drainase perkotaan. Selanjutnya, untuk nilai smart ASN sendiri,
ini menunjukkan jika ini tidak terlaksana, tidak optimal, berarti saya tidak mengedepankan adaptasi teknologi dan literasi digital untuk mempercepat proses penyusunan database. Yang berarti saya tidak menjalankan nilai-nilai dari Smart ASN itu sendiri. Secara moral ini menunjukkan rendahnya juga dedikasi saya sebagai ASN dalam menjalankan amanah pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi Kabupaten Banggai Laut itu sendiri. Selanjutnya dari isu yang berkembang tadi kemudian kita telah dapatkan bahwasanya optimalisasi penyusunan drainase perkotaan Kabupaten Banggai Laut ini ada tujuan yang harus kita penuhi, di mana tujuan itu ada saya angkat dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, di mana tujuan umum itu mewujudkan sistem pengolahan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Laut. Lebih khususnya lagi, ini yang pertama tersedianya database digital. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi perencanaan. Yang ketiga optimalisasi dari pengawasan dan pemeliharaan. Yang selanjutnya itu digitalisasi arsip dari infrastruktur itu sendiri. Selanjutnya dari hal tersebut maka timbul masalah, penyebab masalah. Di mana penyebab masalah ini yang pertama keterbatasan kemampuan dalam pengolahan data spasial. Yang kedua itu data spasial atau peta sebaran drainase belum tersedia secara digital dan terintegrasi. Selanjutnya sistem pendataan yang masih bersifat manual atau konvensional berupa kertas, Excel yang terpisah-pisah. Kemudian belum belum adanya standar prosedur dalam pengumpulan data pemutakhiran data drainase. Dari penyebab masalah ini, maka saya mengambil rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan pertama yaitu untuk keterbatasan kemampuan dalam pengolahan data spasial, saya akan melakukan pelatihan atau tutorial mandiri bagaimana cara penyusunan database digital bagi staf teknis terkait khususnya di bidang cipta karya sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu data spasial atau peta sebaran drainase belum tersedia secara digital. Untuk rancangan kegiatannya saya membuat peta digital drainase. Yaitu, saya akan menggunakan Google My Maps yang mencakup arah aliran, elevasi dan juga koordinat dan lain-lain. Mengapa saya mengambil Google My Maps? Memang banyak aplikasi yang berbasis JIS, tapi untuk aplikasi-aplikasi tersebut cara penggunaannya masih sangat sulit, hanya beberapa orang yang bisa. Kemudian untuk dibaca di HP itu tidak akan bisa karena sangat berat. Sedangkan Google My Maps sendiri ini dia sangat ringan. Kemudian walaupun kita tidak perlu harus menggunakan laptop atau PC, tapi bisa juga dibuka langsung melalui HP atau smartphone. Makanya saya mengambil kegiatan yang menggunakan Google My Maps. Kemudian untuk kegiatan ketiga, sistem pendataan yang masih bersifat manual atau konvensional berupa kertas Excel yang terpisah-pisah. Dengan menggunakan kertas atau Excel yang terpisah-pisah ini kita sering banyak kendala, sering tercecer berkas-berkas yang pendataan kita sering tercecer, hilang. Kemudian kalau disimpan di PC, biasanya kalau terjadi kerusakan di PC berarti semua data tersebut hilang, tidak bisa ditemukan lagi. Makanya saya mengambil kegiatan ketiga yaitu melakukan digitalisasi pendataan menggunakan aplikasi yang bisa berbasis mobile ataupun PC untuk menginput data langsung dari lapangan. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan ini perlu disusun juga panduan singkat. Saya tidak melakukan SOP tapi menyusun panduan singkat saja. Bagaimana cara pendataan data drainase yang baku sebagai panduan teknis saat kita berada di lapangan. Kemudian selanjutnya ini adalah jadwal tentatif saat saya melakukan kegiatan. Yang pertama dari tanggal 24 sampai tanggal 25 Februari. Kegiatan pertama yaitu melakukan pelatihan tutorial mandiri bagaimana cara penyusunan database digital bagi staf teknis terkait di lingkungan PUPR. Selanjutnya untuk kegiatan kedua dan ketiga ini adalah kegiatan yang saling terintegrasi begitu, tidak bisa dipisahkan. Karena untuk membuat peta digital sendiri berarti kita perlu turun lapangan untuk melakukan pendataan. Sedangkan pendataan sendiri
saya sudah melakukannya dengan yang berbasis mobile, sehingga jadwalnya sama dari 7 Maret sampai 7 April. Begitu juga dengan kegiatan yang ketiga. Nah, sedangkan kegiatan yang keempat yaitu menyusun panduan singkat tentang pendataan data drainase yang baku sebagai panduan petugas saat berada di lapangan. Ini saya buat dari tanggal 24 sampai tanggal 27 Februari 2026. Mungkin cuma cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Agustina. Terima kasih. Ibu, Oke, silakan. Ibu. baik. Baik, terima kasih Pak Bastian sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Disilahkan stop share. Iya, silakan di stop share dan selanjutnya kita langsung ke Pak Mentor. Pak Mentor yang kami hormati, dipersilahkan untuk memberikan penguatan terhadap paparan Saudara Bastian. Disilahkan Pak Mentor. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik. Yang saya hormati Pak Kaban BP SDM ya Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati juga Ibu Agustina sebagai coach dan Bapak Ahmad Junaidi host Laskar pada hari ini. Baik, terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh peserta kami atau staf kami, Pak Bastian, yang sebagai peserta Laskar eh, hari ini, yaitu mengenai optimalisasi penyusunan database drainase perkotaan. Memang ini sangat krusial ya terkait dengan eh, optimalisasi penyusunan database perkotaan, infrastruktur yang berkelanjutan, yaitu untuk pencegahan nanti ke depan, pencegahan banjir dan efisiensi pemeliharaan mekanisme. Pada umumnya melibatkan pendekatan berbasis teknologi, data spasial, dan evaluasi berkala. Jadi jelas di sini dalam tahapan-tahapannya ya Pak Bastian untuk menyusun database ini, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan dan persiapan, yaitu pastinya itu survei, berarti pengambilan data sekunder sama data eh, primer. Kemudian dalam pengumpulan data jelas Pak Bastian yaitu melaksanakan pengumpulan yang mana data itu menyangkut dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi ya, serta juga mengambil data-data kondisi saluran yaitu terkait tingkat kerusakan, sedimentasi, pendangkalan, kebersihan saluran. Ya, melalui kegiatan ini kami berharap juga dapat memberikan pemahaman ya mendalam tentang pentingnya pengumpulan dan pengolahan data drainase serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan sistem yang ada dengan optimalisasi database. Kita tidak hanya dapat mengidentifikasi juga titik-titik kritis yang memerlukan perhatian, tetapi juga merencanakan langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur drainase ke depannya. Sekiranya cuma itu yang saya bisa sampaikan dalam penguatan materi sosialisasi optimalisasi database saluran drainase dalam kota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatan yang telah disampaikan dan itu memberikan penguatan untuk Pak Bastian rancangan aktualisasi yang telah dibuat. Dan kita langsung ke Bapak penguji, Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Abdul Haris Karim STMM, disilakan. Baik, terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina sebagai Siapa? coach pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Ibrahim, Saiful Ibrahim. Ya, salam Pak Saiful buat Pak Mulyadi, Kepala Dinas Ya, PUPR. baik Ya, ya. ya. Saya Saya sampaikan salam juga. mantan mantan KPU-an juga, jadi paham betul tentang KPU-an. Ya, iya. Ya, Baik, Pak. kemudian yang terhormat host kita pada pagi hari ini Pak Ahmad Junaidi. Dan saya bangga dan yang paling saya banggakan Saudara Bastian yang pada kesempatan ini telah menyampaikan rancangan aktualnya. Terima kasih, Pak. Baik, baik Pak Bastian. Tentunya di dalam menyusun satu rancangan kita harus melihat pertama adalah visi misi Bapak Bupati. Ya. Visi misi Bapak Bupati, di situ ada misinya. Kira-kira di PUPR itu visinya di mana? Toh? Ada sekian visi, visi mana yang kita ambil? Toh? Setelah itu masuk apa ke program kegiatan, masuk ke dinas. Dinas itu mengambil visi yang mana, emisi yang mana, kemudian masuk di program kegiatannya. Nah, nah, Dek Bastian itu masuk di bidang mana? Nah, ada bidangnya kan? Di bidang situ tentu ada program kegiatannya. Kemudian ada indikatornya. Toh? Ada indikatornya. Mungkin indikatornya eh, setiap tahun kan ada itu. Setiap tahun ada harus diselesaikan. Toh? Eh, misalnya pada tahun 2006 akan menyelesaikan indikatornya adalah menyelesaikan sekian dari sekian panjang drainase yang akan diselesaikan sekian. Nah, ini kan masih amburadul, belum ada data yang jelas ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan apa aktualisasi Bastian ini bisa merubah eh, program khususnya di drainase. Artinya sudah kita sudah punya data yang akurat. Jadi nanti aktualisasinya saya berharap ini menjadi acuan nanti. Ya. Jangan cuma habis seminar, habis apa? Seminar aktual, apa? Rancangan aktual, kemudian diaktualisasikan. Setelah itu cuman apa nama? Cuma seberkas kertas yang disimpan. Tetapi saya berharap nanti ini adalah apa namanya? Yang menjadi acuan daripada dinas PUPR untuk untuk mencapai tujuan organisasinya, untuk pencapaian eh, tujuan organisasinya. Jadi, Bastian, tolong nanti yang jadi acuan adalah Renstra. Nanti bisa baca Renstra nanti. Di situ kelihatan program kegiatan indikatornya. Nah, itu yang menjadi acuan. Nanti jelas kita mau kerja apa nih. Nah, kan di PUPR. Nah, itu soal program kegiatan indikator kegiatan program kegiatan indikator. Nah, itu saya harap jadi acuan supaya jelas kita bekerja ini. Kalau di akhlak apa namanya loyalitas. Mulai Pak Bupati turun ke dinas, turun ke bidang-bidang, turun ke seksi, turun ke Bastian. Saya kerja ini sesuai dengan tujuan pencapaian organisasi di PUPR. Nah, itu saya berharap jadi kelihatan betul-betul mengacu kepada programnya bupati dan programnya dinas, programnya bidang, sehingga betul-betul tujuan dan sasarannya terarah. Kemudian tadi Bastian di sini di halaman 22, 23 ada tulisannya Dinas Kesehatan. Jadi tolong diperbaiki ya. Ini aktualisasi ada Dinas Kesehatan. Nah, tolong itu. Bastian kan dinas PU, kalau di sini ada dinas kesehatan di 22, di halaman 22, ya. Tolong itu diperbaiki. Kemudian saya ingin menanyakan, apakah Dek Bastian paham tentang program kegiatan yang ada di bidangnya
Dek Bastian, sudah pernah baca? Siap sudah Pak. Untuk Renstra sudah pernah? kebetulan Pak Sudah untuk pernah lihat Renstra? penyusunan Renstra saya tim penyusunan Renstra dari bidang Pak. Dari bidang sudah baca kan Nah, apa sudah Pak, apa sedikit-sedikit sudah Pak. indikator programnya Ya Dek Kak. Bastian. Nah, saya tolong itu menjadi apa landasan berpikirnya supaya betul-betul mengarah ke apa ke tujuan organisasi. Kemudian saya berharap ini menjadi betul-betul ini adalah apa namanya satu loncatan nanti di dinas PUPR terkait dengan drainase. Kalau memang betul-betul ini terjadi, jadi berharap ini jangan hanya sebagai apa sebagai pajangan eh, formalitas untuk lulus sebagai apa CPNS menjadi PNS. Jadi ini saya berharap ini betul-betul dapat bermanfaat bagi organisasi Bastian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Penguji, Pak Kaban. Hampir pada dasarnya Pak Bastian, apa yang Anda susun, Pak Penguji berharap bukan hanya selembar kertas, tetapi paling tidak memberikan kemudahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan nantinya atau menyusun program. Ya, jadi tidak ada apa namanya pertanyaan. Tentu berharap bahwa yang Anda buat silakan karena Anda yang Pak Mentor pasti yang membutuhkan dan data-data itu pasti dibutuhkan oleh apa namanya OPD PUPR itu sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Penguji atas motivasinya dan semangat untuk diberikan oleh peserta Latsar dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Mentor atas waktunya dan insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan insya Allah menjadi catatan amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih Bastian, sukses selalu. Kita ketemu 1 bulan ke depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Agus sudah memandu untuk proses ujian hari ini. Terima kasih banyak juga Pak Kaban atas tanggapan-tanggapan dan saran masukannya. Terima kasih Pak Saiful Ibrahim selaku mentor sudah meluangkan waktu hadir dan selamat ya pada Pak Bastian sudah melewati tahapan ujian rancangan ini. Silahkan dimatikan recordingnya.